Selamat datang kembali di Torche. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perancangan alat proses, dan pada sesi ini kita akan mencoba untuk mendalami mengenai pipa. Nah, di dalam perpipaan, kita mengenal ada dua macam sistem perpipaan, di mana yang pertama disebut sebagai piping, di mana piping adalah sebuah sistem perpipaan dan sebuah fasilitas. Sedangkan pada pipeline, itu adalah untuk transportasi. Bedanya di mana? Oke, kita coba masuk ke piping. Nah, piping itu misalnya di sini kita mempunyai pompa, di mana pompa ini kita alirkan sebuah cairan atau fluida ke dalam boiler. Lalu juga kita mempunyai pompa yang dialirkan ke oil tank. Nah, pipa-pipa yang menyambungkan peralatan-peralatan inilah yang disebut sebagai piping. Sedangkan pipeline, misalnya kita di sini mempunyai terminal bahan bakar minyak, yang mau kita transportasikan minyaknya ke SPBU seperti itu. Nah, pipa yang menyambungkan, yang mentransportasikan fluida dari TBBM menuju ke SPBU, inilah yang disebut sebagai pipeline. Nah, pipeline itu ada yang di atas tanah, ada yang di bawah tanah, bahkan terkadang ada yang sampai di bawah laut. Seperti itu. Nah, di dalam perpipaan sendiri, kita juga mengenal ada yang disebut sebagai fittings. Nah, fittings ini biasa disebut sebagai penyambungan antar pipa. Nah, penyambungan antar pipa ini sebenarnya ada banyak, tapi yang paling sering kita temukan adalah ini, yang untuk menyambung pipa lurus. Lalu kita mempunyai elbow 45, lalu ada juga elbow 90, lalu kita di sini juga ada namanya reducer, atau ada kalau kebalikannya disebut enlarger. Lalu ini ada T, lalu ini cross flow. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mendesain pipa, maka kita harus mempunyai batasan-batasan yang jelas. Nah, pada sistem perpipaan yang paling sering menjadi batasan adalah batas maksimum dari kecepatan fluida dan juga batas minimum dari kecepatan fluida. Nah, batas maksimum ini disebut sebagai erosional velocity, di mana biasanya kita menggunakan standar yang sudah terkenal, yaitu menggunakan standar API, di mana kita di sini menghitungnya berdasarkan rumus VE sama dengan C per akar densitas daripada fluida yang mau kita cairkan. Nah, C ini sendiri itu adalah konstanta proses, di mana kalau force-nya continue, itu kita menggunakan C sama dengan 100, seperti itu. Sedangkan untuk misalnya prosesnya intermittent, atau tidak selalu dialirkan seperti itu, kita menggunakan C sama dengan 125. Nah, kemudian batas minimum kecepatan fluidanya itu kalau menurut standar yang sudah di-accept di berbagai dunia, itu sekitar 10 feet per second. Lalu bagaimana cara kita menghitung dari kecepatan fluida di dalam pipa? Kita menggunakan rumus yang sudah dipakai di berbagai belahan dunia juga. Itu kita menggunakan debit air dikali 0,012 dibagi dengan diameter pipa. Nah, ketika kita bicara mengenai diameter pipa, maka diameter pipa yang dimaksud adalah internal diameter atau diameter yang tepat di mana fluida mengalir. Karena terkadang misalnya kita di dunia fabrikasi, kita misalnya ingin memiliki pipa sebesar 12 inch. Nah, 12 inch ini adalah sebenarnya adalah NPS atau nominal pipe size. Sedangkan outer diameter dan inner diameter dari setiap pipa itu tidak pas 12 inci seperti itu. Nah, kemudian kita menghitung dari friksi perpipaan, di mana friksi perpipaan menggunakan rumus ini, di mana L adalah panjang pipa, lalu D adalah diameter pipa, lalu U
adalah kecepatannya, kecepatan fluida, dan F adalah faktor friksi dari fanning. Nah, mungkin di mekanika fluida kita lebih mengenal dengan faktor friksi dari Moody. Nah, bagaimana jika kita misalnya untuk kasus pipa tertentu kita hanya punya Moody, maka kita bisa menggunakan korelasi di mana faktor friksi Moody adalah sama dengan 4 kali faktor friksi dari fanning. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk tekanan pressure drop dari fitting, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana KL adalah konstanta daripada fittingnya, lalu U juga adalah masih sama, yaitu kecepatan daripada fluidanya. Nah, KL ini sebenarnya kurang lebih sama dengan friksi di perpipaan, yaitu sama dengan 4 kali L per D dikali dengan faktor friksi dari fanning. Namun, di dalam fitting itu L per D-nya memiliki karakteristik masing-masing, tergantung daripada fitting yang kita pakai. Nah, dengan standar ASTM yang sudah cukup terkenal, maka kita bisa menggunakan tabel ini, di mana L per D-nya itu bisa kita hitung. Jadi misalnya kita punya elbow 90, lalu pipanya kita punya 2 inci, maka L per D-nya adalah 8,6. Seperti itu. Nah, sekian untuk sesi hari ini. Sampai jumpa di sesi-sesi Torce yang berikutnya.